Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang perlawanan Kesultanan Ternate di bawah pimpinan Sultan Ba'abullah. Saya Rahmat Akur Rustadi, absen 26. Saya Andrea Felicia Putri, absen 2. Saya Olive Kausarin Akmalin, absen 23. Langsung saja kita ke topik pembahasannya. Kesultanan Ba'abullah adalah Sultan ke-7 Kesultanan Ternate yang memerintah dari tahun 1570 hingga 1583. Ia menggantikan ayahnya, Sultan Khairun, yang dibunuh oleh Portugis. Ba'abullah dikenal sebagai sosok karismatik dan kuat, serta sangat disegani oleh rakyatnya dan kerajaan-kerajaan di sekitar Maluku. Ia adalah salah satu pemimpin paling sukses dalam perlawanan melawan kolonial Portugis. Perlawanan dipimpin oleh Sultan Ba'abullah dari 1570 hingga 1575. Tetapi latar belakang konfliknya telah dimulai sejak kedatangan Portugis di Maluku pada awal abad ke-16. Perlawanan ini memuncak setelah pembunuhan Sultan Khairun pada tahun 1570 dan berakhir dengan pengusiran Portugis pada tahun 1575. Perlawanan terjadi di Kepulauan Maluku, terutama di Pulau Ternate, yang merupakan pusat dari Kesultanan Ternate. Lokasi lain yang juga berperan penting termasuk Pulau Tidore, Bacan, dan Halmahera, yang semuanya menjadi bagian dari jaringan politik dan militer yang dibangun Ba'abullah untuk melawan Portugis. Benteng São João Batista di Ternate menjadi salah satu pusat utama pertempuran melawan Portugis. Penyebab perlawanan. Pertama, pembunuhan Sultan Khairun. Pada tahun 1570, Portugis mengundang Sultan Khairun ayah Sultan Ba'abullah untuk berdamai setelah hubungan yang semakin tegang karena kebijakan monopoli dagang rempah-rempah. Namun, dalam pertemuan tersebut, Portugis mengkhianati kesepakatan dan membunuh Sultan Khairun. Pembunuhan ini memicu kemarahan besar di seluruh Ternate dan Maluku. Kedua, penindasan Portugis dan monopoli dagang. Sejak kedatangan mereka di Maluku, Portugis berusaha untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah, terutama cengkeh yang sangat berharga di pasar internasional. Mereka memberlakukan kebijakan yang sangat keras dengan merampas hasil bumi, memaksa penduduk bekerja tanpa upah yang layak, dan menggunakan kekerasan untuk menekan perlawanan lokal. Tindakan Portugis ini membuat rakyat Ternate dan kerajaan-kerajaan di sekitarnya menderita. Kolaborasi Sultan Ba'abullah dengan kerajaan lain. Setelah kematian ayahnya, Sultan Ba'abullah berhasil menggalang dukungan dari kerajaan-kerajaan tetangga di Maluku, termasuk Tidore, Bacan, dan Jailolo, yang juga merasa terancam oleh kehadiran Portugis. Persekutuan ini memperkuat posisi Ba'abullah dalam memimpin perlawanan terhadap kekuatan kolonial Eropa. Yang ketiga, jalannya dan akhir perlawanan. Jalannya perlawanan. Sultan Ba'abullah mengumpulkan pasukan dari berbagai kerajaan di sekitar Maluku dan melancarkan serangan terus-menerus terhadap pos-pos dan benteng Portugis di wilayah tersebut. Pertempuran yang paling signifikan terjadi di benteng São João Batista, benteng utama Portugis di Ternate. Sultan Ba'abullah memimpin pengempungan selama hampir 5 tahun, yang akhirnya memaksa Portugis menyerah pada tahun 1575. Pesan strategis dan aliansi. Salah satu kekuatan Ba'abullah adalah kemampuannya membangun aliansi dengan kekuatan lokal dan mengandalkan strategi perang yang melibatkan serangan darat dan laut. Ia juga memperluas pengaruhnya dengan melakukan diplomasi ke berbagai kerajaan lain di Nusantara, memperkuat posisi Ternate sebagai pusat kekuatan. Akhir perlawanan dan kemenangan Sultan Ba'abullah. Pada tahun 1575, Portugis akhirnya dipaksa meninggalkan Ternate setelah mengalami kekalahan telak.
Mereka dipaksa mundur ke Ambon dan kemudian ke timur, meninggalkan kekuatan politik dan ekonominya di Maluku. Setelah perlawanan ini, Sultan Baabullah memperoleh gelar penguasa 72 pulau karena kekuasaannya yang meluas hingga ke berbagai pulau di sekitar Maluku. Keberhasilan ini menandai berakhirnya kekuatan Portugis di Maluku, dan Ternate menjadi kekuatan dominan di kawasan tersebut selama beberapa dekade berikutnya.